Aku punya dua penawaran. Pertama, kau harus ikut membantu misiku untuk membawa Tuan Carlos datang ke sini dan keluargamu akan aman. Yang kedua, jika kau tidak setuju dengan penawaran pertama, maka aku akan membunuh kau beserta kedua orang tuamu di kota Oxford. Silakan pikirkan dan beritahu aku jika pilihanmu sudah mantap. Jelaslah Brian, kau tidak memberiku dua pilihan, tapi kau memberiku satu pilihan beserta ancaman jika aku menolaknya. Bukankah seperti itu? Terserah pendapatmu, intinya aku menginginkan jawabanmu saat ini juga. Kau sangat pandai, Tuan Labrayan, aku salut padamu. Labrayan hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Alex. Aku hitung sampai 3. Kau tahu kan, kalau waktuku adalah uang, aku tidak ingin membuang-buangnya untuk hal sepele seperti ini. 1, 2, belum sempat melanjutkan perkataannya langsung dipotong begitu saja oleh Alex. Aku akan membantu misimu, cetusnya. Hahaha, bagus. Tapi kau tahu konsekuensi yang akan kau hadapi jika berkhianat dan mempermainkanku di belakang, bukan? Para pengawalku sedang berjaga di rumah orang tuamu. Kedua orang tuamu bisa mati detik ini juga jika aku menyuruh para pengawalku di sana untuk menembaknya. Labrayan menatap tajam ke arah Alex di depannya. Kau juga tahu kan, Tuan, kalau aku membantumu, otomatis aku sudah berkhianat pada Tuan Carlos. Apa kau yakin akan melindungi keluargaku dari kemarahan Tuan Carlos nantinya? Labrayan tersenyum smuik melihat Alex yang seakan merendahkannya. Apa kau sedang meledekku? Mana mungkin aku mengingkari ucapan yang sudah terlontar dari mulutku. Itu tidak akan mungkin terjadi, tegaslah Brian. Baiklah, kali ini aku mencoba mempercayaimu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Aku juga tidak akan mengkhianatimu. Biarlah pada akhirnya aku yang mengkhianati Tuan Carlos. Tapi dengan satu syarat, kau harus membawa kedua orang tuaku ke sini sekarang juga. Aku perlu memastikan kalau kedua orang tuaku aman di sini. Bagaimana? Apa kau setuju? Baiklah, jika itu kemauanmu, aku akan menyuruh para pengawalku untuk mengirimkan kedua orang tuamu ke sini. Asal kau juga harus menepati semua perkataanmu. Setelah kau membaik, datanglah padaku untuk menerima tugas yang akan aku berikan. Labrain beranjak dari duduknya dan berjalan meninggalkan ruangan tersebut, diikuti oleh Rafael yang mengantarkannya sampai keluar. Sementara Alex masih diam mematung. Dia masih tidak menyangka kalau dirinya akan mengkhianati Tuan Carlos. Tapi harus bagaimana lagi? Dia sudah dikepung, lalu diberi satu pilihan dengan ancaman yang mencekik. Di mana kedua orang tua Alex adalah kelemahannya. Dia bertahan hidup sampai sejauh ini hanya untuk mereka. Mana mungkin Alex harus membiarkan kedua orang tuanya mati sia-sia karena ulahnya. Alex juga tidak punya pilihan lain. Dia harus tetap mengkhianati Tuan Carlos apapun yang terjadi. Maafkan aku, Tuan Carlos, padahal aku merebut posisi Jack dari tanganmu begitu susah payah. Bahkan aku harus melakukan berbagai cara untuk menjadi tangan kananmu. Tapi kini aku melepaskannya begitu saja. Aku pikir sekarang yang ada di otakku adalah keselamatan orang tuaku. Meskipun aku tahu kau juga bisa melindunginya, Tuan, tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah tertangkap dan juga terperangkap di sini. Tidak ada hal lain yang bisa aku lakukan selain menyerah dan menuruti keinginan Tuan Labrayan. Dia juga tidak kalah hebatnya darimu rupanya, gumam Alex. Hingga tanpa sadar dia melamun, bahkan tidak menyadari kedatangan Maudi yang hendak memeriksanya. Apa sekarang hobimu melamun? Atau kau hilang ingatannya? Suara Maudi sontak membuyarkan lamunannya. Kau, maksudku, dokter? Iya, perkenalkan, aku Maudi. Dokter yang dengan susah payah menanganimu tapi kau tidak tahu terima kasih. Malah kau bilang tidak menginginkan hidupmu. Dasar, sia-sia perjuanganku menyelamatkan seorang pasien. Dan baru kali ini aku mengalaminya. Oceh Maudi seraya menyuntikkan sesuatu pada lengan infus Alex di sana. Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya kesal pada Jack yang terus-terusan meledekku. Terserah kau saja, semoga cepat sembuh. Maudi hendak berlalu dari sana setelah selesai memeriksanya. Tunggu, dokter, panggil Alex seketika menghentikan langkahnya. Maudi berbalik dan menatap Alex yang masih duduk di atas bangkar.
Terima kasih. Aku berjanji akan terus hidup jika kau mengobatiku dengan bersungguh-sungguh. Benarkah? Iya, aku berjanji padamu. Baiklah, aku pegang janjimu, dan aku akan melakukan tugasku dengan baik. Keduanya saling berbalas senyuman satu sama lain, sebelum akhirnya Maudie pergi dari sana. Wajahnya begitu menenangkan hati. Gumam Alex dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Sementara di taman halaman, belakang rumah sakit, Classy berpamitan untuk pulang karena sang mama sedang menunggunya. Aku akan pulang terlebih dulu. Dari tadi mama menelponku terus. Dia ingin aku membantunya membuat kue brownies. Kau masuklah dan jaga si Alex dengan baik, ujar Classy. Apa kau perlu diantar? Biar aku yang akan mengantarmu terlebih dulu. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Lagian jarak rumah sakit ke rumah lumayan dekat. Jadi kau tidak perlu berlebihan mengkhawatirkanku, mengerti? Aku sedikit trauma dengan kejadian kemarin. Telah lalai menjagamu. Tidak usah menyalahkan diri sendiri. Semua sudah takdir. Yang terpenting adalah aku baik-baik saja, mengerti? Baiklah, hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Aku akan cepat ke sana. Iya sayang, bye. Classy mempercepat langkahnya pergi dari sana. Jangan sampai aku mendengar jawabannya dengan sebutan sayang. Aku bisa melayang lagi. Batin Classy sementara Jack mengikutinya dari belakang, memastikan kalau Classy benar-benar pergi dengan aman. Setelah melihat Classy pergi, Jack kembali ke ruangan di mana Alex berada. Suara pintu ruangan yang dibuka perlahan oleh Jack. Terlihat Alex yang sudah terbaring di atas bangkar, seraya memejamkan kedua matanya. Apa dia tidur? Mana Rafael? Gumam Jack seraya mencarinya di ruangan sana. Baiklah, aku istirahat saja sebentar. Jack merebahkan tubuhnya di atas sofa ruangan itu, mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, dan mulai memainkannya. Sementara di sebuah ruangan bernuansa gold kombinasi putih, terlihat Tuan Carlos sedang menemui seseorang di sana. Bagaimana Tuan Carlos, tumben sekali kau datang menemuiku, ujar Tuan Berton seraya menghisap batang rokok yang diapit oleh kedua jari tengahnya dan telunjuknya. Hahaha, untuk apa lagi, Tuan? Pastilah aku akan mengajak bisnis yang menjanjikan. Apa Tuan Berton bersedia dengan tawaranku ini? Bukankah kau sudah bekerja sama dengan Tuan Labrayan? Kalian juga sama-sama perusahaan besar. Pastilah memiliki keuntungan yang sangat fantastis, bukan? Kau ini dari dulu memang serakah ya rupanya. Hahaha. Mereka terus berbincang santai di sana. Awalnya memang aku bekerja sama dengannya, tapi sekarang aku sudah membatalkan semua kontrak kerja sama dengannya semenjak dia mengkhianatiku. Apa? Mengkhianatimu? Tuan Berton penasaran. Tuan Carlos mulai menceritakan perihal masalahnya dengan Labrayan dan Tuan Berton di sana. Oh, Jack, yang tempo lalu kau ceritakan padaku, tanya Tuan Berton. Benar sekali. Labrayan menawarkan bantuan untuk ikut mencarinya, dan hasilnya memang dialah yang menemukan keberadaan Jack. Namun selang beberapa hari, dia mengambilnya lagi dariku, dengan dalih kalau putrinya menyukai Jack. Hanya masalah sepele, tapi dia sudah mengibarkan bendera peperangan padaku. Bahkan dia lupa kalau aku adalah teman bisnis sekaligus sahabatnya. Jelas Tuan Carlos. Tuan Berton mengangguk, mencoba mengerti apa yang dikatakannya. Iya, aku mengerti perasaanmu. Dihianati oleh orang kepercayaan memanglah hal yang paling menyakitkan. Mungkin Tuan Labrayan melakukan itu karena rasa sayangnya pada sang putri. Jadi dia tidak peduli dengan siapa dia berurusan. Sepertinya memang begitu. Kemarin aku mengirim Alex dan beberapa pengawal ke negara tersebut. Namun sampai sekarang mereka tidak ada kabar sama sekali. Bahkan Alex asistenku juga tidak pernah aku ketahui keberadaannya sekarang. Untuk itu aku ingin meminta bantuan Tuan Berton, ujar Tuan Carlos. Tuan Berton terlihat mengangguk, lalu mematikan rokoknya kembali pada asbak di atas mejanya. Kau ingin aku mencari keberadaan Alex di sana? Tuan Berton menatapnya. Aku dengar Tuan Berton mempunyai seorang putra yang sukses di negara tersebut. Bahkan dia merupakan CEO utama di perusahaannya yang dibilang melejit. Apa benar? Hahaha, kau terlalu berlebihan. Anakku masih belajar,
Tapi karena kegigihannya, dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Bukankah kau sudah tahu tentang Barry anakku? Kenapa kau sangat kaku menanyakannya? Aku hanya takut salah bicara padamu, Tuan. Hahaha. Aku juga memastikannya lagi kalau memang benar putramu itu berada di negara Tuala Brian. Iya, dia sudah betah di sana dan jarang sekali pulang. Tapi aku sudah mencoba tapi aku akan mencoba berbicara padanya tentang apa yang kau mau. Apakah Tuan Berton benar-benar mau menolongku? Tentu saja. Terima kasih, Tuan. Mereka saling bersalaman satu sama lain. Barry merupakan putra dari Tuan Berton yang sudah merintis karirnya pada negara di mana Labrayan berada. Dia merupakan pebisnis muda yang dikenal dengan kegigihan dan juga ketekunannya dalam bidang yang sedang dia lakoni. Dia juga sedang melakukan kerjasama dengan Classy yang masih berjalan sampai sangat dini. Pagi hari yang cerah tiba, terlihat Alex yang sudah semakin membaik. Bahkan jahitannya bisa mengering dengan cepat karena perawatan ekstra dari Maudi. Kau sudah boleh pulang nanti sore, sekalian melepaskan perban yang mengait di kepalamu, ujar Maudi yang baru saja memeriksanya. Terima kasih, kau sangat telaten sekali merawatku. Bukan telaten, aku hanya menepati janji. Sekarang giliranmu. Kau harus hidup untuk menghargai kerja kerasku akhir-akhir ini. Apa kau masih ingat dengan janjimu? Aku akan tetap ingat. Kau tenang aja, jika aku pulang nanti, aku berharap bisa melihatmu untuk memastikan kalau aku akan baik-baik saja. Begitupun denganmu. Kau juga harus beristirahat dengan baik, jangan bekerja terlalu ekstra seperti ini. Kau tidak usah menasehatiku. Saat mau dia akan pergi, lagi-lagi Alex memegang pergelangan tangannya, hingga menghentikan langkah Maudi di depannya. Ada apa lagi? Aku sudah selesai memeriksamu. Kau akan diberikan obat dan sarapan setelah aku pergi oleh seorang suster, ujar Maudi. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dari kemarin kau selalu seperti itu? Iya, hanya itu yang bisa aku ucapkan. Nanti setelah aku membeli ponsel, aku akan ke sini dan meminta nomor ponselmu untuk konsultasi tentang kesehatanku. Kau harus memberikannya sebagai pasien yang membutuhkan seorang dokter. Untuk sejenak, Maudi terdiam menatap Alex yang berada di sana. Baiklah, aku akan memberikan nomor ponselku pada setiap pasien yang membutuhkan. Jawabnya. Apa kalian sedang berpacaran? Suara Rafael tiba-tiba mengagetkan mereka berdua, hingga mereka saling melepaskan pegangan tangannya satu sama lain. Kau, tidak bisakah kau mengetuk pintu saat hendak masuk? Di mana sopan santunmu? Cetus Maudi. Ya Tuhan, aku harus sopan pada dia. Menunjuk ke arah Alex. Tidak akan pernah. Rafael duduk begitu saja di ruang sofa. Setidaknya sopanlah padaku, jawab Maudi. Memangnya aku tahu kalau kau sedang berpegangan tangan dengannya. Kau ini ada-ada aja. Raut wajah Maudi mulai memerah karena malu, hingga dia berjalan meninggalkan ruangan begitu saja. Tidak sengaja, dia juga berpapasan dengan Jack yang hendak masuk. Dokter, wajahmu? Jack yang melihat wajah aneh Maudi menunjuknya. Namun, Maudi tidak menghiraukannya. Dia masih terus berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Ada apa dengannya? Gumam Jack yang sudah memasuki ruangan. Dia kepergok sedang berpegangan tangan dengan Alex, makanya dia malu. Jawab Rafael. Aku yang memegang tangannya, jadi kalian tidak usah menyalahkannya, saut Alex. Terserah kalian, tidak ada hubungannya denganku, seru Rafael seraya menyantap makanan yang baru saja dibawakan oleh Jack. Apa kau mau? Jack menoleh ke arah Alex yang duduk di atas bangkar. Tidak. Alex kembali merebahkan tubuhnya. Dia pemalas, tapi lihat aja. Setelah mendapatkan tugas dari Tuala Brian, dia akan sangat sibuk, gumam Rafael. Jack yang tidak tahu menahu tentang itu langsung menanyakannya. Tugas apa yang akan Tuala Brian
Berikan padanya, tanya Jack penasaran. Salah siapa kau tidak di sini kemarin? Kau sibuk pacaran? Memangnya apa? Beritahu aku sekarang juga. Akhirnya Rafael pun memberitahukan semua yang diucapkan Brian pada Alex kemarin dengan detail. Apa? Kau yakin akan mengkhianati Tuan Carlos? Jack menatap Alex di sana. Namun Alex hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Hahaha, akhirnya kau melakukannya. Aku salut padamu. Aku yakin kau tidak ada pilihan lain. Untuk itu kau menjadi pecundang. Timpal Jack menertawakannya. Namun semua itu tidak membuat Alex emosi. Dia masih terdiam dengan posisi tidur yang sama tanpa melontarkan sepatah kata pun untuk menjawab ledekan Jack padanya. Sudah diamlah Jack. Dia tidak akan menjawab celotehanmu. Dia malu. Sambung Rafael dengan tawa yang mengisi ruangan. Kau benar, dia bisa malu rupanya, jawab Jack. Sementara di ruang kerja milik Barry, terlihat dia yang baru saja datang bersama asistennya, Ki John. Ini jadwal yang akan Tuan Barry lakukan hari ini. Ki John meletakkan sebuah dokumen di atas mejanya. Terima kasih, kau bisa kembali ke ruanganmu. Baik, Tuan. Ki John berlalu setelah mendapatkan anggukan dari Barry. Barry merebahkan tubuhnya pada punggung sofa di sana. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mendapatkan satu panggilan dari sang ayah, Tuan Berton. Halo, tumben sekali ayah menelponku pagi-pagi. Saat Barry mengawali pembincangan.